Lantai 2. Ini adalah sebuah pengalaman yang terjadi saat aku tinggal di sebuah kosan. Aku adalah seorang mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi swasta di Bandung. Aku memulai kuliah ketika masa pandemi COVID-19. Aku bukan berasal dari Bandung. Semester pertamaku, aku habiskan dengan kuliah online yang kulakukan dari kota tempat tinggalku. Barulah pada semester kedua, aku harus merantau ke Bandung. Aku menyewa sebuah kamar kos di sebuah tempat kos yang letaknya berada di belakang kampusku. Aku tidak sendirian. Aku bersama Gia, temanku yang juga berasal dari kota tempat tinggalku dan kuliah di kampus yang sama denganku. Aku dan Gia menempati tempat kos yang sama. Sebuah tempat kos putri yang besar, memiliki 3 lantai. Terdapat 11 atau 12 kamar di lantai 1 dan 2. Sedangkan di lantai 3, terdapat 4 kamar yang disewakan. Dan sebuah kamar yang ditempati oleh seorang asisten rumah tangga yang bernama Mbak Lili, yang bertugas untuk menjaga kebersihan tempat kos. Meskipun besar, hanya ada 9 orang penyewa kamar kos, termasuk aku dan Gia. Mungkin karena saat itu masih masa pandemi, sehingga tidak banyak orang yang menyewa kamar kos. Aku dan Gia menempati lantai 1 beserta 3 orang penghuni lain. 2 orang di lantai 2 dan 2 orang di lantai 3. Namun tidak lama setelah kami tinggal, Gia memilih untuk pindah ke lantai 2. Awalnya tidak ada yang aneh dari tempat kos yang kami tinggali. Hanya saja, beberapa penghuni sepertinya tidak terlalu menyukai Mbak Lili. Dan sepertinya aku tahu alasannya. Meskipun aku baru di sini, Mbak Lili tidak segan untuk meminjam sejumlah uang kepadaku. Saat itu, ibu sedang ada bersamaku karena mengantarku. Ibu meminjamkan Mbak Lili sejumlah uang tersebut, bahkan lebih. Selain itu, Mbak Lili pernah mencoba menjual 2 kg beras dengan harga yang tidak masuk akal, hingga 10 kali lipat dari harga beras pada umumnya. Suatu saat, tanpa sengaja, aku mendengar percakapan salah seorang penghuni kosan dengan Mbak Lili. Mbak, jangan gitu dong. Kalau Mbak nggak punya uang, bilang aja. Jangan kayak gini caranya, saya nggak suka. Ujar salah seorang penghuni kosan. Mbak Lili hanya terdiam sambil menundukkan kepala. Bahkan terdengar Mbak Lili meminta maaf dan berkata tidak akan mengulanginya lagi. Aku tidak tahu pasti apa yang mereka bicarakan saat itu.
Aku hanya bisa menerka-nerka inti pembicaraan mereka. Aku memiliki sebuah celengan. Aku cukup rajin mengisi celengan dengan pecahan uang kertas. Terkadang ketika aku memiliki pecahan besar, aku menukarkan dengan pecahan kecil yang ada di celengan, agar celengan tersebut memiliki ruang yang lebih. Suatu ketika, aku berencana untuk menukarkan pecahan besar dengan pecahan kecil yang ada di dalam celengan. Ketika aku membuka celengan, uang di dalam celenganku sudah hilang. Hanya tersisa selembar pecahan Rp5.000. Aku yakin hanya aku yang memegang kunci kamar kos tersebut. Lagi pula, aku jarang mengajak temanku masuk ke kamarku. Bahkan Gia juga jarang masuk ke kamarku. Aku menangis bukan karena uangku hilang, tetapi karena aku takut. Kenapa ada yang bisa masuk ke kamarku? Bagaimana jika dia masuk ke kamarku ketika aku sedang tidur? Aku menceritakan kepada ibu. Namun ibu bilang, itu semua bukan ulah manusia, melainkan sosok makhluk yang memang suka mengambil barang milik orang lain, atau lebih dikenal dengan tuyul. Aku tidak tahu kebenarannya, tapi aku dengar mereka akan pergi jika melihat diri mereka di cermin. Semenjak hari itu, aku tidak pernah menutup pintu lemariku, karena di dalam lemariku dilengkapi dengan sebuah cermin besar. Singkat cerita, Mbak Lili akhirnya diberhentikan oleh pemilik tempat kosan karena beberapa aduan dari penghuni kamar kosan. Namun setelah Mbak Lili diberhentikan, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Aku bukanlah orang yang bisa melihat makhluk halus, namun aku dapat merasakan hal-hal mistis. Bahkan aku sering mengalami ketindihan. Suatu ketika, saat pekan ujian, aku menghabiskan malamku untuk belajar, sehingga aku merasa sangat mengantuk ketika siang hari. Ketika aku sedang tidur siang, aku bermimpi. Gia menarikku dan mengajakku pergi dari kosan. Namun ketika kami akan keluar, kami seperti terhalang oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Bahkan ketika aku menabraknya, rasanya sakit sekali, seperti ditampar. Aku pun terbangun dan segera tersadar bahwa itu hanya sebuah mimpi. Aku mencoba untuk kembali tidur karena aku masih sangat mengantuk. Ketika aku hampir tertidur, dalam keadaan setengah sadar, aku melihat sesuatu melayang di atasku. Sebuah kertas. Aku ingin mencoba bangun dan mengambil kertas itu. Tapi aku tidak dapat menggerakkan bagian tubuhku. Sekujur tubuhku kaku. Aku hanya bisa melihat kertas itu melayang.
ada sebuah gambar di kertas itu. Apa itu adalah gambarku? Aku memang gemar menggambar. Aku gemar menggambar diriku. Namun itu bukan gambarku. Gambar itu terlihat abstrak, namun membentuk gambar seorang wanita. Wanita yang tidak aku kenal, bahkan seperti sosok kuntilanak. Kertas itu mendekat ke arahku, seperti akan terbang ke mukaku. Namun sebelum kertas itu menyentuh mukaku, seseorang berteriak di telingaku. Suaranya seperti seorang wanita yang sudah tua. Suara itu berkata-kata dengan bahasa daerah. Aku tidak paham apa yang dia katakan. Nadanya tinggi, seperti sedang marah, sangat marah. Seketika kertas dengan gambar wanita yang melayang di atasku menutupi mukaku. Aku sangat panik dan akhirnya aku pun terbangun sepenuhnya. Tidak ada siapa-siapa di sampingku. Tidak ada sosok wanita tua di sekitarku. Bahkan kertas yang sebelumnya sudah berada di mukaku sudah tidak ada. Aku segera lari ke kamar Gia. Aku mengetuk-ngetuk pintu kamar Gia. Dan aku harus menunggu Gia yang saat itu sedang mandi. Beberapa hari setelah kejadian itu, kami kedatangan asisten rumah tangga baru yang menggantikan Mbak Lili. Suatu saat, ketika penghuni kamar sedang berkumpul, saat itu asisten rumah tangga baru juga ada di sana. Sebuah pertanyaan mengejutkan keluar dari mulutnya. Kalian di chat gini nggak sama Mbak Lili? Tanyanya sambil menunjukkan sebuah chat yang berbunyi, "Hati-hati, di tangga lantai 3 ada sosok seorang nenek." Aku tidak mengerti maksud dari chat yang ditunjukkan. Aku tidak mengerti maksud dari chat yang ditunjukkan tentang sosok nenek yang dimaksud. Aku juga tidak pernah melihatnya. Namun, aku pernah mendengar teriakan seorang wanita tua ketika aku tertidur. Aku kemudian menceritakan apa yang terjadi kepadaku beberapa hari yang lalu, tentang mimpiku dan tentang suara wanita tua ketika aku mengalami ketindihan. Pada akhirnya, beberapa penghuni kosan mulai bercerita kalau mereka juga mengalami hal-hal yang cukup aneh. Gia juga pernah mengalami sebuah mimpi. Gia melihat sebuah ruangan besar di antara ruang kamar di lantai 2. Ruangan yang jauh lebih besar dari ruang kamar yang disewakan. Ruangan yang seharusnya tidak ada di sana. Ruangan tersebut dihuni oleh seorang nenek tua. Kemudian dalam mimpinya, Gia menarik tanganku dan mengajakku pergi dari kosan. Namun kami tidak bisa pergi karena kami terhalang sebuah penghalang yang tidak terlihat.
Tidak hanya Gia, salah seorang penghuni lantai 2 juga pernah bermimpi melihat ruangan besar yang dihuni nenek tua. Cerita kami semua terhubung. Tidak hanya aku yang pernah terlibat dengan sosok nenek di tempat kos kami. Apa benar di tempat kos kami ada seorang nenek yang menghuni lantai 2? Bagaimana Mbak Lili bisa tahu tentang nenek itu? Apakah nenek itu juga mengambil uang dalam celenganku? Apa nenek itu sudah ada sebelum Mbak Lili pergi? Atau sesudah Mbak Lili pergi? Apa hubungan Mbak Lili dengan nenek itu? Terlalu banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Ketika cerita ini ditulis, aku masih tinggal di kosan tersebut. Namun seluruh penghuni kosan kini sudah pindah ke lantai 1. Salah seorang penghuni kosan mengingatkan kami untuk memperkuat ibadah dan doa kami. Setelah semua kejadian yang kuceritakan, entah kenapa kami tidak pernah merasa terganggu lagi dengan keberadaan nenek di lantai 2. Meski tidak ada satupun dari kami yang tahu apakah nenek itu masih menghuni lantai 2 atau tidak.